Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib wal isya Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Pembahasan kitab Musnad Imam Ahmad, sebuah kitab hadis mausu'ah yang mencakup banyak sekali pelajaran. Di sana ada hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, ada banyak sekali nanti hadis-hadis yang akan kita baca. Jamaah rahimahullah, kita melanjutkan pembahasan kita di mana sempat kita jelaskan kemarin atau sempat kita singgung ya, muqaddimah. Kita masih berada di muqaddimah ya, kitab Musnad Imam Ahmad. Dan kemarin kita sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu kitab Musnad Imam Ahmad. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk ke biografi penulis Musnad Imam Ahmad, yaitu siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita bercerita tentang siapa Imam Ahmad itu, ya, kita sempurnakan kemarin yang belum sempat kita baca ya, di mana pertemuan yang lalu sudah kami sempat singgung bahwa di dalam Musnad Imam Ahmad itu tidak ada hadis maudhu', tidak ada hadis palsunya. Yang ada hanya ada hadisnya itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan juga hadis yang dhaif palsu. Itu pun dhaifnya bukan dhaif yang parah ya. Kenapa kok Imam Ahmad memasukkan hadis dhaif di dalam kitab musnadnya? Ya karena metode beliau seperti itu ya. Beliau tidak serta-merta menolak hadis dhaif. Beliau menerima hadis dhaif, namun beliau punya syarat. Jika ini memurojaah apa yang telah kami sampaikan, itu bisa dicek ya di YouTube-nya Masjid Darussalam, itu ada. Jazakallah khair, sudah diuploadnya. Cuma kemarin mungkin kualitas suaranya itu kurang bagus, tapi alhamdulillah ini mic-nya sudah ada. Insyaallah video ini suaranya bisa bagus insyaallah. Bisa dicek di sana. Baik jamaah rahimahumullah, ketika di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis sahih, hasan, dan juga dhaif, muncul pertanyaan, apakah hadis di dalam Musnad Imam Ahmad ini bisa dijadikan pegangan atau argumentasi? Maka di sini saya menukil perkataan Imam Ahmad sendiri, di mana beliau mengomentari kitab beliau sendiri. Ini bisa dicek di dalam kitabnya Al-Imam Al-Dhahabi, As-Siyar A'lamin Nubala, di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, mengomentari kitabnya sendiri. Beliau mengatakan apa? Hadzal kitab jama'tuhu wa taqaituhu min aktsari sab'imi'at alfin wa khamsina alfan fa ikhtalafa al-muslimuna fihi min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farji'u ilaihi fa in wajadtumuhu fihi wa illa falaysa bihujjah. Kata Imam Ahmad, kitab ini telah saya kumpulkan dan telah saya seleksi dari sekitar lebih dari 750.000 hadis. Imam Ahmad telah menyeleksi ya dari 750.000 hadis. Kemarin kita katakan di dalam Musnad Imam Ahmad ada berapa hadis? Ada yang masih ingat? 30.000. Di dalam
Musnad Imam Ahmad ada sekitar 30.000 dan ini sudah diteliti. 30.000 aja mengatakan kurang dari itu, tapi kurangnya tidak jauh ya. Dan ini 30.000 ini sudah diteliti oleh Imam Ahmad dari 750.000 hadis. Ya. Jika kaum muslimin berbeda pendapat dalam suatu hadis Rasulullah SAW, maka rujuklah kepada kitab ini, kata Imam Ahmad. Jika hadis itu ternyata tidak ditemukan di dalam musnadku ini, falaisa bihujjah, maka itu bukan hujjah. Nah, kemarin juga kita telah singgung bahwa di dalam musnad Imam Ahmad ini kita belajar musnad Imam Ahmad ini pada hakikatnya kita belajar kutubus sittah. Karena ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apakah Anda ini menghafal kitab sittah, kutubus sittah, ya, kitab hadis yang 6 itu?" Syekhnya menjawab apa? "Ahfazuha wala ahfazuha." Ahfazuha wala ahfazuha. Aku hafal tapi aku tidak hafal. Maksudnya gimana? Maksudnya Syekh itu mengatakan aku hafal itu karena beliau telah menghafal musnad Imam Ahmad, di mana mayoritas hadis-hadis yang ada di dalam kutubus sittah itu ada di dalam musnad Imam Ahmad. Anggap saja Sunan At-Tirmidzi ada berapa hadisnya? Ribuan saja, 5.000. Sahih Al-Bukhari berapa? Gak sampai 10.000. Artinya kutubus sittah ini jika dikumpulkan semua hadis-hadisnya itu ternyata mayoritas ada di dalam kitab musnad Imam Ahmad. Ya. Kemarin juga sempat kita singgung bahwa kitab musnad Imam Ahmad itu dibela oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membuat tulisan khusus buku gitu ya, kemarin saya bawa sini, itu membela musnad Imam Ahmad, dan di sana dijelaskan bahwa hadis-hadis yang dinilai palsu oleh beberapa ulama ternyata bukan palsu, ternyata hasan ataupun dhaif, tapi dhaifnya tidak parah, intinya bukan palsu. Baik jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan langsung saja masuk ke pada biografi penulis musnad, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Namun saya ingin bercerita tentang Imam Ahmad ini menggunakan metode lain. Bukan saya yang cerita, tapi yang cerita insya Allah adalah Syekh Nawaf. Nah, ini Syekh Nawaf. Beliau ulama dari Saudi Arabia. Beliau di YouTube ini punya banyak kajian tentang biografi ulama ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian para tabi'in, kemudian para sahabat. Ya, banyak yang nonton ya. Jadi beliau dalam penyampaiannya bagus. Nah, saya ingin mencoba metode di mana saya menerjemahkan langsung syekh yang berbicara ini, kemudian saya terjemahkan. Nanti jika dirasa metode ini cocok, insya Allah kedepannya saya kadang-kadang akan menggunakan metode seperti ini lagi. Namun jika dirasa ini kurang cocok untuk jamaah, maka insya Allah saya tidak akan menggunakannya lagi. Jadi saya akan ini video ya, ini video dari YouTube. Ya, jadi nanti syekhnya berbicara, kemudian saya akan stop, saya terjemahkan. Syekhnya berbicara, saya stop, saya akan terjemahkan. Seperti itu. Karena sebenarnya Bapak Ibu, ini di YouTube ini banyak sekali ya kajian-kajian ulama itu bagus-bagus dan runut gitu pembahasannya. Kalau bahas akidah dari awal sampai akhir, bahas fikih dari awal sampai akhir, ya itu bagus kalau misalnya ini bisa diterapkan. Maka bismillah, insya Allah kita coba ya, metode yang seperti ini. Nah, ini saya play dulu, mudah-mudahan suaranya terdengar jelas. Kita coba.
Ada lagi audio. Oh, ada. Afwan, ini ternyata colokannya tidak ada di tablet saya ini. Tidak ada colokannya ini. Ya, jadi colokannya tidak ada di tablet saya ini. Mungkin kalau tidak pakai gambar, hanya suara saja bagaimana? Tidak apa-apa. Suara saja. Oh, ini ada. Ini ada. 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 Ya, ini tinggal nyambungkan saja ini. Sementara ini mungkin tidak pakai gambar, ini saya coba dulu. Kita ambil suaranya dari tablet langsung. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana. Allahumma ij'al hadha al-ijtima' ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما فمرحبا بكم وسهلا بكم اخواني واخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر الكريم. معنا في هذا اللقاء من هذه السلسله سلسله اعلام سير اعلام الهدى. معنا علم عظيم ورايه شامخه وجبل من الجبال وقمة من القمم. معنا شخصية فذة. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati majlis-majlis taklim seperti ini, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di dalam majelis taklim seperti ini. Beliau mengatakan bahwa pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas seorang ulama yang luar biasa. Seorang ulama yang diibaratkan seperti gunung yang besar, yang kuat ilmunya. Seorang ulama yang punya pengaruh besar terhadap dunia Islam. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam. Dan beliau berharap ketika beliau mengatakan ini, beliau tidak berlebihan. Ya.
Imam Ahmad adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. هذا الإمام الكبير الذي قال عنه بعض العلماء كاد أن يكون إماما وهو في بطن أمه. Masya Allah. Beliau mengatakan bahwa ada ulama yang sampai mengatakan bahwa Imam Ahmad itu hampir dia sudah menjadi ulama besar padahal dia masih di dalam perut ibunya. سيرته عطرة نذكره كثيرا في يومنا وليلتنا ربما أكثر من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا. كثير من مساجد الدنيا وحلقات العلم يذكرون اسمه ويترحمون عليه وإن كان قد مر على وفاته قرابة 1200 سنة. Imam Ahmad ini namanya harum Bapak Ibu. Bahkan nama beliau ini sering kita sebut lebih banyak daripada kita menyebut nama orang tua kita. Di majelis-majelis taklim di seluruh dunia semua menyebut nama Imam Ahmad. Beliau punya sejarah yang cukup harum di dunia Islam. ولا يزال اسمه خالدا ولا يزال أثره خالدا باقيا. من منا لا يعرفه ومن منا لم يسمع به. إنه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة ومحدث الدنيا، العابد الزاهد العالم العلم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله رحمة واسعة. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad sekarang? Semua orang, semua ulama, semua tahu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah ulama besar, beliau adalah seorang ulama muhaddits, ya. Beliau bernama Abu Abdillah ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. علم على السنة. كثير من العلماء لقبوا بهذا اللقب إمام أهل السنة. مثلا أبو الحسن محمد بن الحسن البربهاري إمام أهل السنة، لكن في زمانه. كثير من الأئمة لقبوا بإمام أهل السنة لكن في زمانه. لكنك إذا قلت إمام السنة أو إمام أهل السنة فإن العلماء لا تنصرف أذهانهم إلا إلى شخص واحد وهو الإمام أحمد بن حنبل. Nah, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad ini punya julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak. Tapi kalau dikatakan secara umum, secara mutlak itu Imam Ahlus Sunnah, maka bayangan para ulama atau bayangan orang-orang awam sekalipun itu akan langsung tertuju kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama dijuluki Imam Ahli Sunnah, tapi di zamannya saja, bukan sepanjang masa. Seperti beliau katakan tadi, Al-Imam Al-Barbahari. Beliau adalah al-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah di zamannya saja. Tapi kalau ulama sepanjang masa, kalau dimutlakan begitu, Imam Ahlu Sunnah tanpa penyebutan nama, itu benar para ulama itu langsung tertuju kepada siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. كما لو قلت شيخ الإسلام. كثير من الأئمة الأعلام عبر تاريخنا في القديم والحديث قد حازوا هذا اللقب، لقب شيخ الإسلام. لكن إذا أطلقته هكذا قلت هذا رأي شيخ الإسلام، هذا ما قاله شيخ الإسلام، فالأذهان تنصرف إلى واحد وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. هذا الإمام الكبير الذي تأتينا إن شاء الله ترجمته بعد غد كان في البقيع. Nah, seperti contohnya ketika kita mengatakan ini adalah pendapat Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam banyak, tapi kalau kita tidak menyebutkan namanya secara umum begitu, secara mutlak begitu,
ini adalah pendapat Syekhul Islam. Kata Syekh, pasti di benak pikiran orang-orang atau para ulama itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal yang mendapat gelar Syekhul Islam itu banyak. Tapi kalau secara mutlak begitu saja, maka pasti pikirannya itu langsung tertuju kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau katakan nanti kalau ada kesempatan beliau akan bercerita juga tentang siapa itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. أقول هذا الإمام الكبير الذي بين أيدينا والله العظيم يحتاج إلى أيام بل إلى أسابيع بل إلى أشهر ولا أبالي أن نقف مع سيرته وحياته، ولكن حسبنا في هذه الدقائق اليسيرة وهذه العجال أن نقف مع مجمل سيرته ومع بعض المواقف التي نستفيد منها في حياتنا. Beliau katakan, ini kita kalau mau bahas sejarah Imam Ahmad itu satu pertemuan tidak cukup, 1 minggu tidak cukup, bahkan 1 bulan tidak cukup kata beliau, dan beliau tidak berlebihan di dalam mengucapkannya. Tapi beliau berusaha di sini menyampaikan hal-hal yang penting-penting saja, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Imam Ahmad ini. هذا الإمام اسمه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسم بن مازن بن شيبان، فهو الشيباني. قال ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر بن وائل ابن قاسم ابن هم ابن قصي ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ومعلوم نزار بن معد بن عدنان يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزار له أولاد، من أولاده مضر وربيعة، قريش مضرية. Nah, jadi beliau sedang membahas tentang nasab Imam Ahmad. Setelah beliau sebutkan panjang lebar tadi ya nasabnya Imam Ahmad ini, ternyata nasabnya Imam Ahmad ini bertemu dengan kakek Rasulullah SAW yang ke-19 kalau tidak salah, Nizar bin Mudar, Nizar bin Ma'ad. Nizar ini punya anak namanya siapa? Mudar. Sebenarnya Nizar ini kakeknya Rasulullah SAW, juga kakeknya Imam Ahmad. Kakeknya Rasulullah yang bernama Nizar itu kakeknya Imam Ahmad juga. Cuma Nizar ini punya anak 4 kalau tidak salah ya. 1 namanya Mudar, 2 namanya Rabi'ah. Yang nyambung ke Rasulullah yang mana? Yang mana? Yang Mudar. Ya, Mudar. Kalau baca nasabnya Rasulullah SAW itu yang nyambung ke Rasulullah itu yang dari jalur Mudar. Tapi kalau Imam Ahmad ini dari jalur Rabi'ah. Jadi Mudar dan Rabi'ah ini adik kakak. Ayahnya namanya siapa? Nizar. Satu kakek Imam Ahmad ini, satu kakek dengan Rasulullah SAW. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة التي منها هذا الإمام الكبير هو ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسب يعني نسب عظيم شريف عند العرب، و يعني إلى هذا النسب قد غلط أهل العلم. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب هذه القبائل تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزار بن معد بن عدنان، هذا منضبط بالاتفاق. Nah, jadi ini adalah nasab yang mulia kata beliau. Nasabnya Imam Ahmad ini adalah nasab yang mulia, nasab yang bagus, bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek beliau yang namanya Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini sudah diteliti oleh para ahli nasab ya, itu muttafik kan, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan dari Rasulullah sampai Adnan. Itu tidak ada perselisihan. Tapi nanti ada perselisihan dari Adnan naik ke atas sampai Ismail. Ya, itu nanti ada perselisihan di antara para ulama. Mengenai perselisihan nama saja. Kalau secara kevalidan valid, Rasulullah itu adalah keturunan Ismail. Ya, tapi ikhtilaf ulama itu dari sisi
penyebutan nama saja. Kalau yang dhabit yang pasti itu dari Rasulullah sampai Adnan. كما سبق لكم من نسب الولد. أما بعد عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، لكن قطعا أن عدنان من ذرية إسماعيل قطعا، لكن كترتيب تهديد الأسماء هذا مختلف فيه، يصعب ضبطها به. وإسماعيل إبراهيم وهو من العرب المستعربة كما تعلم. إذا هذا هو نسبه عليه رحمة الله، فهذه من منن الله تبارك وتعالى عليه، كما جعل لي قبله الإمام الشافعي وجعل للإمام مالك. طيب هؤلاء الأئمة هم من العرب ولهم النسب المعروف الثابت، فهذه من المنن التي يمن الله بها. Internetnya mati Pak? Hah? Bisa pakai internet saat internetnya mati. Oke, pakai data saya aja. Sudah. Baik, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad ini memiliki nasab yang bagus, nasab yang bisa dicek kevalitannya, ya karena ahli sejarah mencatatnya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, beliau punya nasab yang bagus, yang ahli sejarah mencatatnya dan itu valid. Kemudian juga Imam Malik yang mana punya nasab yang bagus dan valid tercatat, ya, dan itu adalah termasuk fadilah, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada tiga imam tersebut. هذا الإمام الكبير هذا العلم الجهبذ الإمام أحمد ولد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100 164 للهجرة. ولد هذا الإمام الكبير، هو أصغر من الإمام الشافعي ب14 سنة. Baik, Imam Ahmad itu lahir 164 Hijriah dan beliau itu lebih muda 14 tahun dari Imam Syafi'i. Beliau lebih muda 14 tahun dari Imam Syafi'i. Satu zaman dengan Imam Syafi'i. الإمام الشافعي تذكرون تكمل درس الأمس ولد في سنة 50 و100، والإمام أحمد ولد في سنة 64 و100. Mati lagi. Nanti lagi. Pakai wifi padahal ya. Kenapa wifi? Biasanya memang. Bisa. Yang mana? RF. Kecil semua. من الهجرة. أما عن طلبه العلم وعن مستواه التعليمي أو عن قدره في الحفظ والفقه فقل ما شئت. Sekarang kita akan masuk ke dalam cerita bagaimana Imam Ahmad itu berjalan atau berjalan kisah beliau menuntut ilmu. Beliau katakan silahkan Anda ucapkan semau Anda, yakni semua ada di Imam Ahmad. الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، ألف حديث يحفظها عليه رحمة الله. Imam Ahmad itu terkenal mempunyai hafalan hadis alfa hadis. Maksudnya adalah 1 juta hadis. Itu hafalannya Imam Ahmad.
1 juta hadis, mau yang dhaif, mau yang sahih, mau yang maudhu, itu dihafal semua oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. ولذلك كما قال أبو زرعة الرازي قال كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. تصور مليون حديث. Siapa yang mengatakan Imam Ahmad ini hafal al hadis? Yang mengatakan adalah Abu Zur'ah ar-Razi, seorang ulama ahli hadis juga yang satu zaman dengan Imam Ahmad. Siapa yang mengatakan? Abu Zur'ah ar-Razi. قيل له لأبي زرعة وما يدريك ما الذي أعلمك أن يحفظ 1000 حديث؟ فقال أبو زرعة ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني عندما يقول العلماء من أمثال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وهؤلاء الكبار عندما يقولون عن الإمام أحمد وعن غيره أنه يحفظ 1000 حديث لا يقولون هذا من باب المجازفة أو من باب التخمين والتخرص أبدا. قد ذكرته حياتهم كلها يقولونها في مجالس المذاكرة والعلم. Nah, Abu Zur'ah itu ditanya oleh seseorang, kok bisa Anda tahu bahwa Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis? Imam Abu Zur'ah mengatakan, sudah tak tes. Imam Ahmad sudah aku tes. Aku tes di dalam bab fikih, aku tes hadis di dalam bab ini, bab itu. Zakartu, kata Imam Abu Zur'ah. Makanya kalau ada ulama yang memuji seperti ini, sekelas ulama Abu Zur'ah, itu bukan sesuatu yang berlebihan atau khayalan atau khurafat, bukan. Imam Abu Zur'ah itu sudah ngetes sendiri Imam Ahmad itu. Ya. Hafalan hadisnya banyak. كلام طويل في طلب العلم أكثر منه. يعني قال يحيى إمام أحمد على فكرة هو من الأئمة الذين رحلوا يعني كالإمام الشافعي، وهذه مما يتميز بها هذان الإمامان الكبيران يعني من الأئمة الأربعة. Nah, Imam Ahmad ini termasuk ulama yang suka keliling dunia, yang suka keluar negeri dalam rangka mencari ilmu, sama seperti Imam Syafi'i. Imam Ahmad ke Irak, kemana-mana, ke Hijaz, kemana-mana dalam rangka mencari hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Imam Syafi'i. الإمام حنيفة ما عرف برحلة طلب العلم. الإمام مالك كذلك ما عرف برحلة طلب العلم، كان في المدينة فقط. Nah, lain dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak diketahui dalam sejarah bahwa Imam Abu Hanifah itu rohani, pergi ke negeri ini, pergi ke negeri itu dalam mencari hadis. Tidak ada sejarah yang mencatat demikian. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik di Madinah saja sampai beliau wafat, tidak ada cerita atau yang tercatat bahwa Imam Malik pernah mengunjungi negeri ini, negeri itu dalam rangka menuntut ilmu. Tidak ada. Lain dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tercatat bahwa beliau itu keliling dunia 2 kali, ya. Dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. عليه رحمة الله. الإمام الشافعي مر معنا رحل مكة إلى المدينة إلى اليمن إلى بغداد مرتين ثم إلى مصر وتوفي فيها. كذلك الإمام أحمد طاف الدنيا. الإمام أحمد. Imam Syafi'i keliling dunia, beliau tercatat ke Yaman, beliau ke Irak, beliau ke Mekah, beliau ke Madinah, beliau terakhir ke Mesir, dan beliau wafat di sana. Imam Ahmad pun demikian, tercatat bahwa beliau itu wafat dunia marratain. Imam Ahmad mengelilingi dunia itu 2 kali. Ya mungkin maksudnya dunia di sini ya tidak sampai Eropa begitu ya. Dunia di sini maksudnya adalah dunia yang di sana banyak ulamanya, Hijaz, ya, dan lain sebagainya. وصل إلى المغرب وإلى الجزائر من بغداد ماشيا، وربما ركب لبعض الوقت. كل ذلك لماذا؟ لتحصيل الدنيا، لتجارة، لمضاربة الدرهم والدينار؟ أبدا، كل ذلك لتحصيل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau Imam Ahmad tercatat bahkan sampai beliau itu ke Maroko, ke Afrika, ke Aljazair.
Semua ini beliau lakukan dalam rangka mencari apa? Mencari uang? Bukan. Mencari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan para ulama begitu seperti itu. Mendengar bahwa fulan punya hadis, mendengarnya dari Rasulullah SAW, itu langsung disamperin, ya. Berbekal seadanya. Bahkan beliau dikatakan oleh Syekh Nawawi, Imam Ahmad pernah ke mana? Ke Mekah jalan kaki. كان من أقرانه يعني الملازمين له أبو زكريا يحيى بن معين، وهذا لا يأتي حقيقة، لا يتسع المقام في هذا الشهر لذكر ترجمته. خرج الإمام أحمد مع يحيى بن معين يقصدون اليمن. Kemudian Imam Ahmad itu terkenal punya seorang sahabat yang bernama Yahya bin Ma'in. Terkenal beliau, ahli hadis juga. Yahya bin Ma'in ini adalah sahibnya Imam Ahmad di dalam menuntut ilmu. Beliau pernah keluar dari Irak, ya. Imam Ahmad kan di Irak, ya. Beliau pernah hendak menuju Yaman bersama siapa? Bersama teman-temannya ini tadi siapa? Yahya bin Ma'in. Beliau keluar menuju Yaman. يقصدون اليمن، يذهبون لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني. Beliau akan menemui seorang ulama ahli hadis besar di Yaman bernama Abdul Razzaq. هذا الإمام الأثري المعروف صاحب المصنف. فذهبوا إليه من بغداد إلى اليمن، وكان ذلك في موسم الحج. Beliau ketika pergi ke Yaman ini bermaksud ke menemui Syekh Abdul Razzaq, itu beliau keluar dari Baghdad, dari Irak itu pada musim haji. Sehingga nanti ya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ini mampir Mekah dulu untuk melaksanakan haji. فذهبوا إلى الحج وهم في الطواف كما يقول يحيى بن معين قال فلما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججنا يعني الطريق، فبينما أنا بالطواف إذا بعبد الرزاق في الطواف. Ini menarik ini, ya. Ketika Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in itu sudah di Mekah dan sedang melaksanakan tawaf haji, tiba-tiba di samping beliau itu ada siapa? Al-Imam Abdul Razzaq, ya, yang pada mulanya itu hendak dikunjungi di Yaman, tapi ternyata bertemu dengan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in di Mekah pas tawaf. طبعا مسافة من مكة إلى اليمن مسافة كم شيء؟ كم كيلو تقريبا؟ كم؟ 1500 كيلو. 1500 كيلو. Padahal kalau dihitung jarak antara Mekah dan Yaman ini 1.500 kilo. Ya, Yaman ke Mekah ini 1.500 kilo. من مكة إلى اليمن مسافة تأتي الأيام وأسابيع. فيقول وجدناه في مكة، طيب فرح يحيى بن معين. Nah, Yahya bin Ma'in ketika melihat Syekh Abdul Razzaq ada di Mekah, beliau senang banget, ya kan? Karena kalau beliau mau ke Yaman itu butuh berminggu-minggu bahkan 1 bulan. Ya, ini ketemu di Mekah pas tawaf, senang Yahya bin Ma'in. فسلمت عليه، سلم يحيى بن معين على عبد الرزاق وقلت له، قال يحيى لأحمد، قلت له هذا أحمد بن حنبل، فقال عبد الرزاق حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه كل جميل. Kemudian disapa, Imam Abdul Razzaq ini disapa oleh Yahya bin Ma'in. Assalamualaikum Syekh Abdul Razzaq. Ya, saya Yahya bin Ma'in dan ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, "Naam, saya sudah mendengar tentang Imam Ahmad dan yang kabar yang sampai kepadaku adalah kabar-kabar yang bagus-bagus." هذا هذا الإمام الكبير وهو شيخ من مشايخ الإمام أحمد، مثل الإمام أحمد وهو لم يره ولكنه طارت إليه الأخبار بفضل الإمام أحمد بن حنبل.
Ya Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita tidak perlu jauh-jauh ke Yaman untuk menemui beliau. Ya, beliau ada di Mekah nih. ليش تعذبت؟ قد قرب الله أوطانا ووفر علينا النفقة وأراحنا من مسيرة شهر، شوف شهر 1500 كيلو. Ya, dengan adanya Syekh Abdul Razak di Mekah, maka ini hemat ongkos, tidak capek, tidak pula perlu mengeluarkan uang banyak dengan jarak 1 bulan itu ke Yaman. Ya, ini bagus buat kita. Ibnu Ma'in mengatakan seperti itu kepada Imam Ahmad. Mari kita lihat jawaban dari Imam Ahmad. فقال الإمام أحمد شوف صاحب الهمم العالية قال إني نويت ببغداد أن أسمع عنه يعني عن عبد الرزاق بصنعاء والله لا أغير نيتي. Kata Imam Ahmad, wallahi wahai Ibnu Ma'in, saya keluar dari rumah saya itu niat saya itu mendengar hadis dari Syekh Abdul Razak di Son'a, Yaman. Bukan di sini kata Imam. Demi Allah saya tidak akan mengubah sedikit pun niat saya. Saya keluar dari rumah saya ingin mendengar hadis Nabi SAW dari Syekh Abdul Razak di Son'a, bukan di sini. Subhanallah. Saking berhati-hatinya Imam Ahmad dalam masalah niat. Ini penting ya, masalah niat ini memang kita harus pastikan. Masalah niat ini memang harus kita pastikan ya. Kita datang ke masjid ini itu mau ngapain itu kita harus memastikan. Kalau kita tidak bisa memastikan niat kita, ya bisa-bisa langkah kita ke masjid ini itu salah, tidak mendapat apa-apa, atau bahkan kalau ada unsur niat di sana, ya kita berdosa. Makanya kebanyakan para ulama itu ketika bahas masalah niat, apakah setiap amalan itu wajib diniatkan? Misalnya ada keutamaan sholat di masjid, sholat berjamaah. Satu keutamaan sholat berjamaah itu pahalanya itu seperti haji. Ada Pak? Ada ya. Apakah jika kita tidak meniatkan, kita langsung ke masjid begitu saja, tidak dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak mendapat pahala? Atau memang harus diniatkan? Itu kata para ulama harus ada niatnya. Kalau kita rutinitas seperti biasa, ke masjid pulang, akhirnya jadi kebiasaan tidak berniat, maka ini bisa-bisa tidak ada pahalanya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi harus dengan niat. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu binniyat, harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan diberi ganjaran oleh Allah sebagaimana apa yang ia telah niatkan. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam setiap amalan kita. Harus kita pastikan amalan kita ini niat mencari pahala dari Allah, ya, mencari ridha Allah agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Baik jemaah, dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini masih ada separuh lagi sebenarnya. Ini kita baru separuh. Total videonya itu 23 menit. Ini masih 12 menit. Dan saya minta maaf ini ya, ternyata saya persiapannya kurang ya. Harusnya ada alat lagi begitu ya. Insya Allah pada pertemuan ke depan nih Ustaz nih, kita selesaikan metode ini pakai ceramah pakai ini. Nanti ke depannya bagaimana bisa didiskusikan kembali. Baik, terima kasih jemaah.